Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababah wa anzala ala abdihi kitaban ajabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ya hayyu ya qayyum, ya hanan ya manan, ya dayan ya sultan, ya dzal jalali wal ikram, ilahi rabbi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridaka wal barakata ilayya wali hadihil jama'a, amin ya rabbal. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahil azim wajil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya cintai, saya ta'zimi, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mukarramun alimul ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, para haji dan hajjah, calon-calon haji dan calon-calon hajjah, sekaligus calon-calon jenazah, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat-sahabat seperjuangan dakwah, senior dakwah, wabil khusus yang sama kita hormati insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus salah satu rumah Allah, yaitu pengurus Masjid Al-Falah, wabil khusus sahabat yang 4 yang sempat hadir pada saat ini, ibu-ibu majelis ta'lim yang selalu sempat hadir pada saat ini, santriwan, santriwati, remajawan, remajahwati, ABG-wan, ABG-wati, jomblowan, jomblowati, Bapak Ketua RW, Ketua RT yang sempat hadir pada saat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah masih menghimpun kita, Allah masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, di bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepatnya hari ini tanggal 4 Zulhijjah. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita, karena banyak di antara saudara kita belakangan ini sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala.
alias meninggal dunia. Kadangkala di Facebook, kadangkala di WA grup-grup, hampir tiap hari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan hampir tiap hari masjid-masjid yang ada di kota Prabu Muli ini ya mengumumkan saudara-saudara kita yang telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang 1 bulan kemarin di Jalan Arimbi Taman Baka tidak kurang dari 10 orang meninggal dunia. Cuman beda kelang beberapa rumah saja, satu kampung di Jalan Arimbi, Pak. Tidak kurang dari 10 orang 1 bulan kemarin. Rupanya di Tugu Kecil juga banyak yang meninggal dunia. Sukajadi banyak juga. Ya. Di Jalan Angkatan 45 banyak juga yang meninggal dunia. Kalau di Jalan Arimbi salah satunya yang meninggal dunia itu Bapak Yasmidin, Ketua RW 05 Kelurahan Prabujaya, meninggal dunia, mati. Jalan Angkatan 45 Haji Wakijo, tahu? Ketua RW Kelurahan Tugu Kecil, meninggal dunia, mati. Kelurahan Sukajadi Bapak Bakarodin, Ketua RW, meninggal dunia, mati. Di sini Haji Harminton, bukan? Meninggal dunia. Jabatannya Ketua RW, mati. Rupa-rupanya malaikat Israel ini lagi ngincer Ketua RW. Banyak di sini Ketua RW. Habis Ketua RW, siap-siaplah Ketua RT. Naudzubillah, semua naudzubillah. Semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan yang kita lakukan pada saat ini. Amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang susah, Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Yang sedang banyak utang, Allah lunaskan hutangnya. Amin. Mudah-mudahan rumah tangga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh, bukan yang salah. Keturunan yang beradab, bukan yang biadab. Keturunan yang kelak akan menjadi harapan nusa dan bangsa, bukan harapan nusa kambangan. Amin ya Rabbal. Biarlah anak kita enggak terlalu pintar, yang penting soleh. Syukur-syukur pintar, soleh, daripada anak kita pintar tapi enggak soleh. Lebih baik dia bodoh tapi dia soleh, daripada dia pintar tapi enggak soleh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, minta karuniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang soleh. Kenapa? Kalau anak yang soleh, terbukti Nabi Ismail alaihissalam dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya masih bujang tanggung, turun wahyu Allah. Untuk apa? Untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku yang soleh, Nabi Ismail, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana kiranya pendapatmu? Anak yang soleh menjawab, wahai ayah,
jikalau itu adalah perintah Allah, laksanakanlah wahai ayah, jangan ditunda-tunda, sembelihlah saya. Insya Allah nanti ayah akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Itu jawaban anak yang soleh. Tapi kalau jawaban anak yang pintar tapi nggak soleh, wahai anakku yang pintar tapi nggak soleh, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana kiranya pendapatmu? Anak yang pintar nggak soleh jawab, wahai ayah, aku kan masih muda, belum berumah tangga, sedangkan ayahlah sudah tua, sudah bau tanah. Bagaimana kiranya saya saja yang nyembelih ayah? Itu jawaban pintar, tapi nggak soleh. Insya Allah mudah-mudahan anak keturunan kita semua yang hadir pada saat ini Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar bersolawat, tapi kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya solat berjamaah yang wajib di masjid, itu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, kelak akan bersamaku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat menjadi Khalilullah atau kekasih Allah, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jikalau langit dan bumi beserta isinya diciptakan karena aku, maka aku ini untuk siapa ya Allah ya Rabb? Anta liya habibi, engkau kuciptakan khusus menjadi kekasihku. Makanya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya mendapat gelar kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilullah dan Habibullah. Makanya kalau di Madinah, di tempat Raudhah, itu kan salah satu tempat mustajab buat kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Madinah, Raudhah yang sudah ke tanah suci, baik haji maupun umrah, Raudhah sudah selesai sholat di sana, kita keluar lewat, kita makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita lewat, kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Sekeras-kerasnya hati banyak yang nangis, ya, banyak yang nangis. Kenapa? Rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar, mendapat predikat sebagai Khalilullah. Khalilullah artinya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah bukan malah dia tidak tahu menahu persoalan lingkungannya, atau mungkin dia berdiam saja, karena kebanyakan saudara kita ini kalau dia zikir matanya terpejam. Zikir tapi mata terpejam. Maksudnya apa? Tidak tahu menahu persoalan lingkungan masyarakatnya. Mau judi ke,
mau mabuk ke, mau zina ke, mau kumpul kebo ke, mau maksiat ke, terserahlah. Yang penting aku zikir. Yang penting aku ibadah. Padahal kita punya tugas yang sama dengan tugas Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Karena kata Rasulullah, marra minkum munkar. Jika kamu melihat kemungkaran, nih kalau kita tahu, kalau kita melihat kemungkaran, falyughayyiri biyadi. Ubah dengan tangan. Ubah dengan power, ubah dengan kekuatan. Nih yang punya jabatan, ya. Yang punya jabatan dengan tanda tangannya, dengan peraturannya, dengan undang-undangnya dan lain sebagainya, itu bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, satu kuasa saja kalah. Ya, suaranya 1000 ustadz dengan satu kuasa selesai. 1000 ustadz mekik-mekik lah nutup simpang penimur itu, tidak kan ditutup. Ya, 1000 ustadz lah mekik, tapi satu kali tanda tangan saja dengan kekuasaan selesai simpang penimur itu tutup. Satu saja tanda tangan kekuasaan, ya, tutup, selesai. Karena kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak sanggup, kata Rasulullah, melihat kemungkaran, kita ubah dengan tangan, dengan power, dengan kekuasaan. Kita nggak mampu, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kamu tidak mampu, kata Rasulullah, tegur dengan lidah. Ini tugas-tugas kita semua nih, ya. Tugas-tugas para da'i dan lain sebagainya, ya. Menyeru kepada kebaikan, ya. Tegur melalui lisan. Fa'ilam yastati, kalau masih kamu tidak mampu, kata Rasulullah, fabiqalbi, dengan hati. Doakan. Jadi saudara kita yang masih mabok, saudara kita yang masih zina, saudara kita yang masih judi, doakan, ya, doakan, ya, doakan dari hati kita, ya Allah, berilah hidayah buat saudara-saudara kami, ya. Kenapa? Karena segala sesuatunya atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin sholat, kita rajin sedekah, kita rajin ke masjid, itu semuanya atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang sesat. Nabi Ibrahim alaihissalam ini punya bini Siko, awalnya namanya Siti Sarah. Sudah lama berumah tangga, belum dikaruniai Allah anak, la tuo, la bauban galo, belum punya anak. Tetap berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Tetap dia berdoa sampai tua, udara ubanan, tapi belum juga dikaruniai Allah anak. Tapi tetap tidak putus asa. Rupanya Siti Sarah ngomong sama suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, merintahkan suaminya untuk apa? Untuk nikah lagi, dengan harapan nanti kalau dia nikah punya anak-anaknya dimbeknya. Diperintahkanlah suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau. Saya tidak mau menikah lagi. Nih, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, disuruh sama bininya berbini lagi, dak galak. Itu Nabi Ibrahim. Tidak tahu kalau Ibrahim mangga besar. Tidak disuruh lah, 3 diam-diam. Nabi Ibrahim disuruh sama bininya berbini lagi, tidak kalah. Yang bisa memerintahkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rupanya turun wahyu Allah untuk memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ngomong sama istrinya, Mama, iya papa, itu bahasa kita. Ya, belum ada dulu mama papa. Ya. Allah lah sudah perintahkan aku untuk bini lagi. Aku siap. Cuman ada syaratnya. Apa papa? Kau tulah cari ke bininya. Calon bininya itu kau tulah carinya. Aku tidak nyarinya. Man kau tulah nyarinya. Sudah kalau macam itu papa. Jadi lah sudah siap. Lah mak mana lah siap. Sudah lah ada di belakang. Nah lah disiapkannya oleh Siti Sarah tadi. Siapa? Itu di belakang.
Siti Hajar. Siti Hajar tuh budak membasuh kita pembantu, hadiah dari raja. Ya, cepat nian langsung diinjuknya di Siti Hajar. Ngapo? Olehnya Siti Hajar jahat, hitam. Jadi walaupun ikhlas, dak keikhlasi go bini itu, disuruhnya bini yang jahat. Hai Hajar, Siti Hajar. Itu di Mekah Al-Mukarramah tuh ada namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Nah, jadi Siti Hajar tuh hitam. Pembantu. Sudah kalau macam itu siap. Jahat jadilah. Nikah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Akhirnya apa? Siti Hajar hamil, Siti Sarah bunting. Padahal Siti Sarah tadi bilang kalau dia dinikahkan lagi, kapan dia punya anak, nyak dimbeknya anaknya. Karena ngapa? Karena dia lah tua, lah sampai buban, lah tua. Tidak dikaruniai Allah anak. Tidak kemungkin lagi maksudnya, mandul kan? Tidak mungkin lagi kalau nyada punya anak. Nah, rupanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah kabul doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Rupanya Siti Sarahnya hamil, Siti Hajarnya bunting. Nah, bunting sama-sama, rupanya sama-sama melahirkan. Siti Sarah melahirkan anaknya laki-laki. Siti Hajar melahirkan anaknya laki-laki. Siti Sarah ini punya anak laki-laki dikasihlah nama Ishak. Siti Hajar punya anak laki-laki dikasih nama Ismail. Jadi satu Ismail, satu Ishak, dua-duanya jadi nabi. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan Abul Anbiya, artinya bapak para nabi, karena anaknya dua-dua jadi nabi. Satunya Ismail, satunya Ishak. Kalau Nabi Ismail alaihissalam, ini silsilah keturunannya itu ke bawah sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ishak, Nabi Ishak alaihissalam, silsilahnya sampai ke bawah itu sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam solat kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, makai solawat namanya solawat Ibrahimiyah. Di tahiyat ya, tahiyat awal, tahiyat akhir ya, itu namanya solawat Ibrahimiyah, yang disebut dengan ya nama Nabi cuma dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kalau enggak pakai Sayyidina ya, yang pakai Sayyidina juga silakan, sama saja ya. Yang disebut Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ismail turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikan bin Ilyas bin Mudar bin Idar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan itu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sampai ke Nabi Ismail alaihissalam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam sampailah ke Nabi Ishaq. Makanya ibadah haji ya, sebentar lagi tanggal 20, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah ya, ibadah haji dan ibadah kurban itu silsilahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji juga itu dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala, di tengah masyarakat yang sesat, penyembah berhala, pengagung benda mati. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dia mulai mengajak keluarga dan masyarakatnya untuk meninggalkan berhala. Tapi ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai angin lalu. Karena kenapa? Karena sudah
sangat berkaratnya di hati masyarakat pada saat itu untuk menyembah berhala dan mengagungkan benda mati. Jadi cecak dah tahu boy. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam satu-satunya jalan musuhnya ada. Dihancurkannya berhala-berhala itu. Semua berhala itu dihancurkan. Yang kecil hancur, yang sedang hancur, yang besar hancur. Cuman sikok yang dibiarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tegak utuh di tempatnya. Yang paling besar, yang besar-besar hancur, yang sedang hancur, yang kecil lebur. Cuma sikok ditinggalinya. Ini ya caranya akal waras. Nanti dia berdebat bukan pakai dalil, tapi pakai akal waras. Makanya ditinggali satu berhala ya yang paling besar. Kampaknya itu dipegang aja bulu di berhala tuh. Akhirnya apa? Tangkap Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, diinstruksikan, cari Ibrahim, tangkap. Saksinya mana rajo? Buktinya mana rajo? Kaget dulu, nyusul. Yang penting tangkap dulu. Saksi, bukti, kaget belakangan. Yang penting tangkap dulu Ibrahim itu. Ditangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, dihadapkan ke hadapan raja, disaksikan para menteri dan disaksikan oleh masyarakat banyak. Dikisahkan Allah di dalam Al-Quran ini. Quran surah Al-Anbiya ayat 62 sampai 68. Nanti buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A anta fa'alta hadza bi alihatiha ya Ibrahim? Ni raja nanyo sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkaukah yang menghancurkan berhala-berhala kami wahai Ibrahim? Tuh raja. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Bal fa'ala kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bukan saya yang menghancurkan berhala-berhala ini. Justru yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah berhala yang paling besar. Kalau raja tidak percaya, tanya ke dewek dengan dia. Kalau dia pacak ngomong. Itu maksudnya. Ini kan tanya jawab secara akal waras, bukan pakai dalil. Tidak pakai dalil, tapi akal warasnya berfungsi. Makanya ditinggalinya siko. Jadi bukan aku yang ngancur berhala ini. Yang ngancurkannya adalah itu no. Karena ngapa? Yang kecil, yang sedang, yang besar hancur. Kalau ngapa dia dewek masih tetap tegak. Mendak dia tulah kampak ada di tangan dia. Dia tulah ngancurkannya, bukan aku. Nah ini raja dan para menteri ini ya sudah mulai terjebak dengan tanya jawab. Apa kata raja? Laqad alimta ma haula yantiqun. Wahai Ibrahim, kita kan sudah sama tahu. Berhala, mana pacak berbuat apa-apa? Apalagi nyak ngomong. Berbuat apa-apa lagi dah baca, ngomong dah baca. Kita lah sama tahu. Afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurukum. Cepat nangkis Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kamu menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun? Raja dan para menteri terjebak di dalam tanya jawab. Sebenarnya raja dengan para menteri itu sadar. Ngapa? Omongan Nabi Ibrahim ini benar, sesuai dengan akal waras. Apalagi para menteri, benar nian Ibrahim ini. Ngapa nian kita nyembah berhala? Dia lagi ngomong ndak baca, berbuat apa-apa ndak baca, nyak kita sembah. Nah, ini kira-kira baik. Raja juga sebenarnya sadar. Tapi raja ini nyak ganti haluan, nyak kalah dengan orang kebanyakan seperti Ibrahim ini, malu. Raja nyak kalah dengan rakyat jelata, maluan, gengsi. Akhirnya apa?
raja memberikan instruksi kepada para menteri, harriqu wansuru alihatakum, singkirkan Ibrahim, bakarlah dia. Singkirkan Ibrahim, bakarlah dia, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Nah, jadi raja ini memberikan instruksi kepada para menteri ini ya untuk menyingkirkan Ibrahim, dibakar supaya membela Tuhan-Tuhan kita. Karena Tuhan-Tuhan kita lancur kalau. Jadi kita adalah membela Tuhan itu. Jadi bakar Ibrahim, bela Tuhan-Tuhan kalian. Ah, Tuhan-Tuhan kalian lah hancur. Tak Ibrahim. Ah, seperti itu ya. Raja memberikan instruksi kepada para menteri ini serba salah. Jadi dia ini bingung. Mak mano nyak bakar Ibrahim ini, sedangkan pendapat dia ini benar, omongan dia ini benar, masuk sesuai dengan akal waras. Tapi ngapo nyak disingkir, nyak dibakar? Uji para menteri itu ngomong dalam hati. Nyak ngomong terang-terangan depan raja takut. Tapi kalau tidak kita laksanakan perintah raja ini, ancamannya pasti berat. Sisip sedikit jabatan dicopot, tidak dapat lagi borongan. Sisip sedikit melok disingkir ke pulau. Serba salah para menteri ini ya, serba salah. Jadi ya sudahlah, terserahlah kalau kau nyak benar-benar kalau yang penting aku masih tetap jabatan, masih tetap dapat borongan dan lain sebagainya. Bakar dulu musuhnya selesai, kumpulkan kayu bakar besar, bukan main, menyala-nyala api. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipegang tangan dua, kakinya dua dipegang sama orang dua, tangannya dua dipegang sama orang dua, diayun. Itu menyala api itu. Ini diayun Ibrahim, dipegang tangan dua, kakinya dipegang orang dua, jadi diayun. Ji sam su kayak gitu ya, ji sam su, ji sam su, duntal api lah nyala-nyala. Kulna ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim, turun wahai Allah, wahai api barda, dingin, wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Api yang sifatnya panas mendadak berubah menjadi dingin, barda. Kenapa? Karena api adalah makhluk Allah, taat dan tunduk atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Dingin tuh api. Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan di kobaran api, terus dibakar sampai apinya hilang, tinggal bara dan arang. Bara dan arang itu bergerak-gerak, keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukannya dia terbakar dan hangus, jangankan kulitnya, pakaiannya saja sama sekali tidak dimakan api. Kenapa? Karena apinya lah sudah berubah, tidak kemungkinan temakan pakaiannya ya, apalagi kulitnya. Kenapa? Karena barda, dingin. Api yang sifatnya panas mendadak berubah menjadi dingin karena api itu adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya kekuasaan kontra kebenaran. Demi kekuasaan, kebenaran disingkirkan. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang hafal ayat ini. Itu terdapat di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya narukuni barda
Wassalaman ala Ibrahim. Yang hafal bapak, ibu-ibu yang hafal, aku minta tolong jangan dicoba-coba di rumah. Kaget bapak-bapak ya, mentang-mentang hafal Al-Anbiya ayat 69, yang tidak hafal laju ngapal ke, ngidup ke kompor gas. Ya, bapak-bapak mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni barda wassalaman ala leman. Dirubah. Kalau di Quran kan wassalaman ala Ibrahim. Kebenaran yang baca ini wa leman. Jadi dirubahnya ujungnya, ya. Ya naru kuni barda wassalaman ala leman. Dipegangnya api, yakin motung. Buktilah, jangan dicoba-coba, ya. Ustaz, ya, ayatnya kan sama, kenapa hasilnya harus beda? Betul, memang ayatnya sama, tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang merintahkan api itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, positif itu jadi dingin tuh api yang sifatnya panas. Karena kenapa? Yang merintahkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang merintahkan api itu dingin wa leman, dak katik jaminan. Jangan coba-coba, motong. Tapi masih ada kecuali. Ada orang-orang pilihan. Ya, memang idaknya Nabi nian, idak. Ya, manusia biasa seperti kita. Kalau sekelas di bawah wali Allah, kalau kita ini kan sekelasnya di bawah wali Allah. Ya, karena wali songo di Indonesia ini lah ada kati lagi. Tinggal wali kota. Wali santri, wali murid. Ya, habis wali songo ya. Nah, kalau wali itu sekelas wali Allah, itu Allah berikan kelebihan namanya karomah. Tapi seperti kita, ya, orang-orang yang soleh, yang memang benar-benar soleh, orang mukmin, memang benar-benar mukminina haqqah, mukmin yang benar, insya Allah Allah berikan pertolongan. Itu namanya bukan karomah, tapi ma'unah. Wasbeda Pak ya. Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya mujizat. Tidak ada lagi yang namanya karomah. Karomah itu khusus buat wali-wali Allah. Ya. Tapi kalau sudah di bawah wali-wali Allah, itu namanya ma'unah. Seperti kita, semuanya bisa. Bukan ustadz saja, bukan kiai, bukan ulama. Seperti kita. Asal syaratnya ada 4. Insya Allah diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, innallaha ma'al muttaqin. Itu syaratnya. Yang kedua, innallaha ma'al mu'minin. Yang ketiga, innallaha ma'as sabirin. Yang keempat, innallaha ma'al muhsinin. Di 4 syarat nih, ya. Kalau ini kita amalkan, insya Allah kita selalu mendapat ma'unah, pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dicoba-coba, karena tidak pacak dicoba-coba. Ya, itu refleks. Ya, pada saat kita dibutuhkan. Ya, pada saat kita dibutuhkan, pada saat kita terdesak, insya Allah, ya, nanti diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dibonceng pakai motor besar, saya di belakang. Yang pakai motor ini pecahnya mantan pembalap. Kenapa? Karena membawa saya ini ngabis ke gas terus. Aku lah ngomong, Pak, lambat-lambat baik, beguyur baik. Aku cemas. Lambat-lambat baik, masih sampai juga. Acara juga masih lama.
Sudah diomongi masih tidak diindahkannya omongan aku, masih habis gas. Aku tambah cemas di belakang. Terpaksa keluarga lo zikir. Karena apa? Cemas, habis gas tuh. Kapan kucing habis gas? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sambil cemas, keringat dingin karena ngebut. Astaghfirullahaladzim. Karena kenapa zikirnya astaghfirullahaladzim? Karena ada janji Allah di dalam Al-Quran, wa ma kannallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu janji Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu ada janji Allah dalam Al-Quran. Ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil cemas. Akhirnya apa? Kepleset. Laju nian. Habis gas, kepleset. Motor puluhan meter. Yang bonceng saya juga puluhan meter. Saya juga puluhan meter terpelanting. Pencar. Terpelantingnya pencar. Iya, bagi 3. Akhirnya apa? Saya bangkit, helm saya kemana, sendal saya kemana. Jadi saya cari helm, saya cari sendal, sudah dapat semua. Saya hampiri, rupanya motornya puluhan meter itu sudah dibawa sama orang. Rupanya yang bonceng saya juga sudah banyak orang yang mengerumuni, ya. Ada yang bawa yang gotongnya. Saya lihat dari ujung rambut samping ujung kaki itunya luka parah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki luka parah semuanya, saudara. Dan alhamdulillah saya sama sekali sedikit pun tidak ada luka dan tidak ada keselio. Itu semuanya adalah ma'una, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang itu dicoba nyak dinjo duit 10 juta ma'abai. Tapi itu semuanya ya ma'una. Artinya apa? Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita semua bisa mendapatkan ma'una, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya 4 tadi. Yang pertama, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bertakwa yang sebenarnya. Yang kedua, jadilah orang-orang yang beriman. Maksudnya mukminina haqqo, mukmin yang benar. Yang ketiga, jadilah orang-orang yang sabar. Karena kenapa? Karena innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'al muhsinin. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli sedekah. Kenapa? Karena ahli salat masuk surga, ahli zikir masuk surga, ahli puasa masuk surga, babu royan, babu sholat, ada pintu-pintunya Pak. Tapi kalau orang yang baik, ahli sedekah, itu silakan kata Allah masuk dari pintu mana baik. Ahli sholat, babu sholat. Oh kamu ahli puasa ya, babu royan. Ada pintu-pintunya. Tapi kalau ahli sedekah, itu silakan kata Allah untuk masuk dari pintu mana saja. Kenapa? Karena ahli sedekah mendapatkan pahala ahli sholat, ahli sedekah mendapatkan pahala ahli puasa, ahli sedekah mendapatkan pahala ahli zikir. Bagaimana caranya? Bangun masjid. Ada harta kita infakkan, ada masjid, ada pondok pesantren, ada majelis-majelis zikir, kita bantu masjid, majelis zikir, tapis Quran dan lain sebagainya. Kalau kita bantu dengan semen 1 sak dan lain sebagainya, itu ngalir akan menjadi sedekah jariyah. Masjid ini kalau ada semen kita 1 sak saja atau 1 mobil pasir dan lain sebagainya, ini ibadah, dibuat ibadah Masjid Al-Falah ini, yang zikir di dalam ini, yang sholat di dalam ini, ya, dan lain sebagainya. Kita yang ahli sedekah akan mendapatkan pahala orang yang ahli zikir, orang yang ahli sholat, ya. Kenapa? Karena kita ahli sedekah. Karena apalagi kalau kita wakaf tanah, apalagi kalau kita wakaf masjid, musola, tahfiz Quran, sekarang banyak, ya.
Sekarang banyak majelis-majelis tahfiz Quran, sudah banyak di Pangkul itu ada tahfiz Quran, namanya tahfiz Quran Dewan Dakwah lagi bangun sekarang ini berapa tingkat. Oh, silakan kalau kita punya rezeki ya, sisipkan walaupun sedikit, banyak itu lebih bagus. Sedangkan kami juga punya markas, namanya Markas Majelis Al-Fatih. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah, itu semuanya berkat daripada bantuan saudara-saudara kita. Ya, jumlahnya 80 juta, punya uang cuma 4 juta. Tapi alhamdulillah Pak, selesai dalam jangka 6 bulan. Selesai itu majelis, Markas Majelis Al-Fatih, itu yang berada di sebelum PDAM, di dekat Depot Berkat. Itu Pak Maghrib sudah ke sana ya, Pak Ketua juga sudah ke sana. Alhamdulillah sudah di keramik. Kemarin alhamdulillah diwakafkan orang ampere listrik, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal sekarang ini kami pengurus dan jamaah berusaha untuk memasang pelapon PVC. Karena itu 2 ruang, 4x6 sama 6x8. Insya Allah kami bergerak sudah lebaran haji ini. Jadi ini kami masih ngasihkan proposal kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang dermawan, termasuk di pengurus Masjid Al-Falah dan Majelis Taklim. Ibu-ibu, sudah sampai enggak proposal dari Majelis Al-Fatih? Sudah sampai ya? Nah, silakan, bukan khusus buat ibu-ibu saja, bapak-bapak di sini ya. Kalau mau berinfak silakan Pak ya. Silakan, itu nanti dibuatkan pelapon 4x6, 6x8. Lebih kurang sekitar 15 jutaan itu ya. Sekitar 15 jutaan. Silakan Bapak Ibu, kalau mau ngantarkan bahan juga silakan ya. Kalau mau infak secara uang juga silakan. Kumpulkan sama ibu-ibu atau kumpulkan sama pengurus masjid, kami persilakan. Insya Allah nanti sesudah Idul Adha kami sudah bergerak untuk memasang pelapon PVC. Insya Allah majelis itu sampai saat ini sudah ada kegiatan malam Jumat, malam Sabtu, dan ba'da asar hari Jumat. Jadi malam Jumat itu zikir Ratibul Haddad, malam Sabtu itu sholawat burda. Nah, jadi kami sesudah zikir langsung buka kitab. Jadi zikirnya dapat, taklimnya dapat, kitabnya dapat. Jadi kami persilakan juga Bapak Ibu ya, yang mau hadir setiap malam Jumat, malam Sabtu ba'da Isya. Silakan hadir di majelis Al-Fatih di dekat Depot Berkat ya, sebelum PDAM ada Simpang 4 sebelah kiri, katanya saja di arah Masjid Al-Mutakin. Ustadz Haryanto Santoso juga tahu, dekat rumah beliau ya. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedekahnya kita pada saat ini akan menjadi sedekah makbulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.